Hubungan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sempat memanas di tengah upaya perdamaian Gaza. Ketegangan itu muncul setelah Hamas menyambut positif rencana perdamaian 20 poin yang diajukan Trump. Dikabarkan situasi memanas terjadi saat Trump melakukan panggilan telepon dengan Netanyahu pada Jumat 3 Oktober 2025. Melalui percakapan tersebut, Trump dilaporkan sempat melontarkan kata-kata kasar kepada Netanyahu karena menilai sang Perdana Menteri terlalu pesimis terhadap tanggapan Hamas. Sumber dari pejabat AS menyebut Trump menegur Netanyahu yang dianggap terlalu negatif. Setelah Perdana Menteri Israel itu meremehkan sikap Hamas, menyebutnya sebagai tidak berarti apa-apa dan tidak perlu dirayakan. Netanyahu disebut khawatir jika respons Hamas disalahartikan sebagai tanda kerjasama, sehingga Israel berusaha menjaga keselarasan sikap dengan Washington. Namun Trump justru menilai tanggapan Hamas sebagai peluang besar menuju perdamaian. Ia disebut menegaskan kepada Netanyahu bahwa hal tersebut adalah langkah maju yang patut diterima. Percakapan yang digambarkan sebagai berat dan tegas itu memperlihatkan adanya perbedaan pandangan mendasar antara kedua pemimpin terkait cara menangani proses perdamaian Israel-Hamas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengalami ketegangan di tengah proposal perdamaian di jalur Gaza. Pasalnya Trump memarahi Netanyahu dengan kata-kata kasar setelah Perdana Menteri Israel itu meremehkan langkah Hamas terkait rencana perdamaian Gaza. Dikutip dari Axios, hal itu disampaikan Trump melalui panggilan telepon kepada Netanyahu pada pekan lalu. Sumber dari pemerintah Amerika Serikat mengonfirmasi bahwa percakapan telepon tersebut berlangsung dengan tegang. Dalam panggilan telepon tersebut, Trump meminta Netanyahu untuk menerima tanggapan dari Hamas sebagai kabar baik. Pasalnya, Netanyahu dinilai selalu berpikiran negatif terkait Hamas. Trump juga mendesak Netanyahu untuk melanjutkan proses perdamaian. Di satu sisi, para pejabat Israel langsung berusaha meredam ketegangan dengan menyatakan bahwa Trump dan Netanyahu sepenuhnya berjalan seiringan. Namun, serangan Israel ke Gaza justru semakin intensif di tengah proses proposal perdamaian. Hal itu menandakan Netanyahu mengabaikan perintah dari Donald Trump. Sejumlah warga Gaza dikabarkan memberikan pujian kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump seusai dirinya mengumumkan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Mereka menilai langkah Trump itu membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tak akan bisa menghindar dari tekanan internasional seperti sebelumnya. Sami Adas, warga kota Gaza berusia 50 tahun, menyebut keputusan gencatan senjata yang diumumkan langsung oleh Trump adalah hal terbaik yang terjadi sejak perang berkecamuk. Menurutnya, Netanyahu kali ini tidak akan bisa lolos begitu saja karena Trump secara pribadi turun tangan dalam proses gencatan senjata tersebut. Adas juga menilai bahwa hanya Presiden AS yang memiliki kekuatan politik dan pengaruh besar untuk memaksa Israel patuh serta menghentikan agresinya di Gaza. Sementara itu, warga Palestina di Ramallah, tepi barat, turut menanggapi positif sikap Hamas dalam menanggapi rencana perdamaian yang digagas Trump. Seorang warga bernama Iyad Safi menilai sikap Hamas kali ini sangat baik dan penuh pertimbangan. Ia menekankan bahwa yang terpenting saat ini adalah menghentikan perang dan mengakhiri penderitaan rakyat. Ia berharap upaya gencatan senjata ini dapat benar-benar membawa kebaikan bagi rakyat Palestina yang telah lama menderita akibat konflik berkepanjangan. Israel disebut setuju akan menarik mundur pasukannya dari jalur Gaza. Hal itu terjadi seusai Israel melakukan negosiasi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dikutip dari Tribunnews.com, istilah garis penarikan awal merujuk pada batas pertama atau tahap awal di mana pasukan Israel akan ditarik mundur. Adapun saat ini, pasukan IDF menguasai sekira 70% wilayah. Meski kebijakan ini diberlakukan, namun Trump menegaskan bahwa penarikan bukan berarti Israel akan sepenuhnya hengkang dari Gaza dalam waktu singkat, melainkan langkah bertahap untuk mengurangi kehadiran militernya di zona tertentu. Hal ini dilakukan sembari mempertahankan posisi strategis yang dinilai penting untuk keamanan nasional mereka. Israel disebut tetap akan mempertahankan kendali militer di sejumlah zona strategis seperti Rafah, Khan Younis, dan sepanjang perbatasan timur yang bersebelahan langsung dengan Israel. Dilaporkan wilayah-wilayah tersebut yang berfungsi sebagai zona penyangga keamanan untuk mencegah infiltrasi atau serangan roket dari pihak militan Palestina di masa depan. Israel disebut menganiaya dan melecehkan aktivis asal Swedia Greta Thunberg yang diculik dari armada global Sumut Flotilla. Terkait hal itu, Swedia murka jika kabar penganiayaan dan pelecehan benar dilakukan Israel kepada Greta Thunberg. Dikutip dari Daily Sabah, hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Swedia Maria Malmer Stenergard pada Minggu 5 Oktober yang mengatakan akan sangat serius jika kabar tersebut benar-benar terjadi. Pasalnya, Swedia sempat memperingatkan Israel sebelum penangkapan Greta
Thunberg. Negara itu menyampaikan kepada Israel pentingnya menghormati keselamatan dan hak konsuler warga negara Swedia. Kementerian Luar Negeri dan kedutaan sedang berupaya memulangkan warga negara Swedia tersebut sesegera mungkin. Dia mengatakan Swedia telah memperkuat kesiapannya di Tel Aviv dengan staf dari Kementerian Luar Negeri di Stockholm. Pernyataan itu disampaikan setelah Swedia berusaha untuk menahan diri. Diketahui sebelumnya pejabat Swedia mengunjungi Greta Thunberg di tahanan Israel. Aktivis itu mengaku mendapat perlakuan kasar dari tentara Israel. Bahkan Thunberg dipaksa mengibarkan dan mencium bendera Israel sembari diambil gambarnya.